Gue keringet sama nih. Buat teman-teman yang kena COVID, semoga cepat sembuh. Itu yang pertama tuh. Oh, welcome back to our channel, Emberpreneur Room. Oke guys, jadi siang ini kita kedatangan tamu, bintang tamu ya, di amplopan 300 kayak pemain volley coy, rekaman nih kan. Jadi ini kawan kita yang sudah berpetualang ke pelosok desa. Iya, baru turun gunung. Iya, baru turun gunung. Jadi kita pengen sharing, ya kan. Sama juga bosen juga kan pasti kalau kita berdua terus ya kan. Iya. Muka kita juga ngebosenin kan. Tek lu langsung kenalan dong, ya kan. Ini yang nonton 3.000 orang loh. Oh, Halo. Gue pakai bro WhatsApp apa WhatsApp. terserah. Bebas bro, orang channel bebas lu ngomong pakai bangke kan juga boleh. Iya. Sama gue Atek, ya kan. Gue single nggak pakai peron nih. Maaf ya. Ini kan kenalan bukan lu Iya. Lu ngejual diri jadi Kita bukan biro jodoh. Sekali. jadi kita bahas topik jodoh dulu bro. Iya. Jodoh ini keren emang. Jadi kalau single langsung bahasanya nyari pasangan. Iya nggak sih? Enggak lah, Tek? enggak. Lu nggak nyari pasangan. Enggak. Terus lu maksud lu tadi single nggak pakai parent tuh apa? Terus Lu selain promosi di otak lu apa? Berarti, Iya. ya. gue pun nggak pengen apa ya namanya, nggak pengen nyinggung sih sebenarnya, tapi kalau merasa ya apalah. Oh, nyinggung orang. Oh, Yes. bro, lu kenalan bro. Oke, gue single pakai parent. Yes, salah. Oke, itu bro ya kan. Itu intermezzo aja. Jadi Tetep lah. kali ini kita bahas apa bro? Kali ini nggak bahas Kayaknya masih seru COVID bro. COVID ya. Iya. Bego deh kita ya kan. Iya. Karena tadi gue kan raja master gue. Bro, gue raja master tadi kan karena ya tuntutan ini kan pengurus wilayah kan, pengurus lingkungan. Nah, jadi gue dengar tadi kan semakin meningkat tajam bro di Jakarta ya, berarti kan di Indonesia juga kan ya kan. Kalau Ya. Jawa Barat juga masih lockdown lagi kan, PSBB lagi kan kalau nggak salah di Jawa Barat, Bekasi. Di RW kita bro 45 orang bro, 45 orang. positif. RW berapa sih? RW 5 bro, Jakarta mana nih? nggak penting juga. Pokoknya kita anak Jakarta lah ya kan. Jadi kita lagi promoin yang lagi COVID. Kita promoin COVID bro. Jadi Boleh. tapi kalau lo COVID lo artis bro, Iya. lu tenor pasti. Iyalah, kan masuk Wisma Atlet. Diomongin tetangga, Iya. ya kan? Jalan-jalan, Jalan-jalan. Dapat menikmati fasilitas yang ada. mm, Itu jelas dong, ya kan? Jadi lo harus Takut kebablasan. Covid. Bener, tapi Beneran. dengar-dengar dapat duit ya. beneran Karena kita COVID. takut kebablasan. Enggak, tapi menurut lo gue apa? Ya? Tenang, nanti kita sensor. enggak, menurut lo COVID sampai kapan bro? Menurut Menurut lo lo Tek, kan lo udah berbeda berapa tempat tuh. Kalau kita kan stay at home, Iya. stay safe. Berapa apa? Sampai kapan? Oh, sampai kapan? Vaksin ya katanya yang udah ditemuin ya. Nanti kita masuk vaksin. Enggak. Kita masuk vaksin juga tuh, vaksin agak-agak bego. Enggak, tunggu dulu ya kan bicara vaksin yang udah ditemuin antara 50-50 dan yakin nggak yakin gitu sebenarnya. Berarti COVID itu entah beneran COVID atau bukan COVID. Lu nggak percaya COVID? Tek? Kan gue bilang entah beneran COVID atau COVID, kan beneran jadinya COVID. Guys, Waduh. loh, Ngomongin COVID jadi ada yang kontroversi. iya, Entah beneran COVID atau atau COVID. COVID, Maksudnya apa lu nggak ngerti? ngeri-ngeri. Ya pokoknya COVID lah ya kan intinya deh. Ya. Terus sampai kapan? Pertanyaan gue simpel. Lama sih kayaknya, pasti lama. Tahun lagi. 2023 lah akhir awal tuh baru.
Ya kan Kenapa? kan bicara vaksin tadi ya kan. Terus saya produksi vaksin nggak mungkin dong. Penduduk di Indonesia itu 200 sekian juta loh. Ya kan, Bro? Coba lu bayangin. Nggak mungkin lah dia produksi langsung brak. Ya kan? Dalam 1 bulan atau 1 tahun aja itu sekitar berapa 10 juta doang. Produksinya ya. Nah, iya. Kan bukan buat di Indonesia juga. Tapi vaksin itu solusi menurut lu? Tapi udah diuji Mudah-mudahan coba, ya? solusi. Masih di BPO kan. Oh, Menurut lu solusi nggak vaksin? Mudah-mudahan. sebenarnya sih solusi kan udah ada. Hidup sehat, cuci Iya. tangan, cuci muka, pakai masker. Emang nggak cuci muka? Nggak ada ya. Cuci tangan 3M. ya. 3M. Apa tuh 3M? Masker. Ah. Masker. Terus Menghindari Ya. kerumunan. dari pergumulan. Oh, gitu. Sebenarnya kita berkerumun nggak? Hah? Enggak lah, kan lebih dari 5. Oh, kita udah Tapi di kan lu dari luar kota TKP. Tapi bicara COVID, suka nggak suka itu ciptaan si hebat juga. Mau itu pun konspirasi, ya kan? Kan ada nih ujung-ujungnya nih, mana-mana nih, ya kan konspirasi, ya kan? Ini konspirasi dari siapa? Manusia juga toh? Manusia apa? Otaknya dari siapa? Dari si hebat. Udah, ya kan? Nikmatin, jalanin. Emang udah dikutuk lu. Nah, sebelum yang nonton pada nanya, maksudnya si hebat siapa tuh, Bro? Kalau gua agama Islam, Ah. Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, oke sip. Jadi nggak pada Tuhan. nanya ya, maksudnya teman kita ini. Iya, iya. Iya. Tuhan semesta alam. Salam. Kalau dia Tuhannya alam. Berani nggak lu bahas? Mother of nature. Ya kan? Jadi gimana bro kemarin kita ulang lagi? Ya, jadi gua mengutip gua nggak tahu apa sih Deddy Corbuzier duluan. Dia bilang kalau bumi kita sakit, dia pasti ngeluarin antibodi sendiri. Entah itu Nah, itu sepakat. karena manusia itu sendiri kan penyakit bagi dia kalau si bumi kita digrogotin. Dia sakit, Bro, bumi ini. Keluarlah macam-macam virus atau bencana alam supaya alam kita itu stabil. Nggak banyak manusia dan pasti stabil. Gitu. Populasi satu-satunya yang bikin bumi kita sakit tuh. Terusnya kita nggak boleh untuk regenerasi diri kita gitu. Ini juga kan. Iya. Bicara populasi, kita harus regenerasi. Jadi lu harus Ya single noparen. Jadi lu single terus bro. Tapi seru loh kemarin. Kenapa? Gue punya kawan ya, Nah, namanya kita cerita kasus aja kali Iya. ya. namanya ya kan. Semoga cepat sembuh ya. Tetap jaga kesehatan, Bos. Naikin imun lo, jangan nakal-nakal. Ya. Positif. Positif COVID. Lu nggak apa-apa tapi lu nyebutin orang. Wih, dianuin ya, pip ya. Iya gitu lah, punya kawan. Iya, Nah, iya, punya dosis kawan. pertama. Inisial S, Iya, iya. ya kan? Bener ya? Inisial iya, S. Tambah tuh Deddy. Gue dapet info karena gue jauh, ya kan? Dapat kabar, langsung gue tanya langsung dengan bersangkutan toh. Karena gue kan tipikal orang nggak mau lah tahu-tahu dari si A si B entah itu Mau cross check nanti ya? hibah lagi jadinya. Iba. Iya, hibah. Iba. Iba mau bus ya, bus Iba Iba utama. Nggak pakai H, nggak pakai Iya. H. Tapi jangan sampah bercandanya anjing. terus. Ini luar Terus biasa. gua cross check. Gue cross check dong, langsung video call dong sama dia dong. Nah, ternyata benar ya kan. Positif. Jangan sebutin nama. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, kode. Saking sayangnya bos, Oh, iya. itu ya kan. Gua kalau sayang, Jadi- jadi begitulah. Sampai positif dia. Nah, kita dia positif, beneran, ya kan. Itu dia masih pengen isolasi mandiri di Rokum tuh, bro. Tapi itu udah lewat swab test. Udah, Udah. udah. Akhirnya Dia positif. mau isolasi mandiri di rumah. Nah, Terus terusnya kemarin
beberapa hari yang lalu lah itulah. Bininya komunikasi sama gue. Tek, tolong dong support. Dia agak sedikit bandel nih. Bandelnya? Iya, nyepelein kondisinya dia gitu bro. Iya kan. Ya kan. Dipikirnya kayak nggak kenapa-napa ya kan. Soalnya dia bicara sendiri, gue nggak ada gejala apapun loh. Iya. Thank you. Terusnya, akhirnya gue telepon dong, bro. Gue telepon, ya kan, bercanda, ya kan. Dia menitikkan air mata, bro. Ya kan. Sedih lah dia kan. Terus, Telepon. Dari yang chatting aja. Iya. bebas juga sih kita. Bangsat loh. Harus berbangsat. Terus. Ya agak sedih ya kan, gue bilang, ayo dong. Dan gue, Jangan sebut nama. oh iya, ayo dong bro, Kawan. ayo dong bro. Lu bisa ya kan. Terakhir gue bilang, masa nanti nyonya sama jagoan lu doang yang balik, lu nya nggak mau balik, karena dia agak sedikit pasrah bro. Iya. Dia imunnya paling rendah, dan obatnya dia kasih tahu ke gue, dia yang paling banyak selama ini. Tapi dia nggak ngerasa apa-apa. Tapi imunnya rendah. nggak Ngeri juga. nggak merasa apa-apa. Nah itu ya kan. Terus akhirnya gue bilang ya kan, dalam kondisi seperti ini lagi. Ya udah nggak apa-apa. Dalam kondisi seperti ini, lu nungging lah, kesel lah lu sama Sebat. Tapi tetap meminta gitu. Iya. Dengan keadaan lu kayak gini, lu kan, gue kenapa bicara begitu, kesel tapi tetap meminta? Kenapa tuh? Karena kan Islam itu kalau agama gue, rahmatan lil alamin gitu, ya kan. Dan gue punya ya yang jauh di sana lah, Cak Nun lah itu, cendekiawan. Karena kalau kata beliau ya kan, beliau ya. Iya, nggak apa-apa. Tadi ya, ada Cak Nun. Sesuka ente lah. Kalau mau minta dengan Sebat, sedikit marah, ngambek juga silakan. Tapi tetap aja minta. Tetap aja di hati kita itu ada Sebat. Iya. Ya. Akhirnya gue bilang begitu, nungging lah. Kalau nggak nungging, dalam artian nungging, sujud lah. Ibadah lah. Sujud lah ya. Sujud, ya kan. Kalau nggak sujud, ya berarti lu ruku lah. Nah, begitu kan, berarti kan sholat. Jalanin lah sholat, ya kan. Udah begitu, atas lah tuh, ya, tes, ya. Gak usah nangis, Marna, ya kan. Gue yakin lu bisa. Babe udah mau pulang, karena bokapnya, Iya. ya kan. Babe aja bisa. Ya kan? Kondisi Babe yang rentan, ya kan. Ya, tua lah. Dia bisa. Lu harus bisa dong, bro. Gitu. Dan alhamdulillah, ya kan. Namanya temen, bro, ya kan. Kan cuman bisa. Kalau nggak bisa, gue nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih apa-apa. Cuman ngingatkan kan. Udah gitu doang intinya teman kan. Kalau lu belok sedikit, lu ingetin, tak. Belok sedikit, lu tak. Ya alhamdulillah, yaudah nanti gue coba berusaha. Iya, sip. Udah dengan kata-kata dia coba berusaha, langsung gue cut putus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tutupin, langsung video call masuk sama kawan bro itu. Kawan bro. Berarti Biar ya. yang ya itulah, COVID ada. Dan ada kawan senior gue lah, ya kan. Orang tuanya meninggal karena COVID. Dia cerita kemarin, udah lama juga gue nggak ketemu. Apa namanya, operasi besar bro, plasma jantung. Sampai gue nggak tahu, akhirnya gue dapet kabar kemarin juga pas gue silaturahmi, dia cerita ya kan, gue tik ya kan, pas masuk rumah sakit nggak ketemu. Itu kan luar biasa nih barang ya kan, masuk rumah sakit nggak ketemu, pas udah dijadiin jenazah juga nggak bisa ketemu.
Apa? Ini barang luar biasa. Kalau ada yang bilang konspirasi, monggo. Demokrasi. Lu kata-katanya enggak? Enggak lah, jangan lebih. Oh, menghargai juga ya. Iya dong, ya kan bicara demokrasi katanya kan. Silakan aja, monggo aja ya. Tapi jangan ngerugiin orang. Jangan menghasut juga. Nah, itu. Kita hormati tapi enggak kita taatin. Ate. Bisa jadi nggak sih kalau gue tadinya mikir gini, apa ini yang dinamain senjata biologi? Itu bro, baliknya gini bro. Senjata biologi itu kan dari organik. Iya. Enggak, ujungnya gini bro. Itu yang dibilang mau ini konspirasi ya, mau ini dibuat, mau ini apa segala macem. Tapi fakta di lapangannya ada. Maksud gua benar-benar ternyata tadi kawannya dia ya COVID dengan kondisi seperti itu ya kan. Karena gua dengar juga kerjaannya nanti terganggu juga ya kan. Terus keluarganya segala macem, terus dia ngomong tetangga. Itu yang masih sakit, yang udah meninggal ternyata nggak bisa ditemuin. Ya kalau di kita yang beragama bro, gini, ada kebatinan bahwa ya ketika lo keluarga lo meninggal, ya lo nemuin gitu ya bahasanya ya. Iya. Maksudnya ya Hadiah lah apa terus sampai nganter ke kuburnya segala macam itu nggak bisa bro. Nah maksud gue di luar mau itu konspirasi, mau itu senjata biologis, mau itu politik segala macam, fakta di lapangannya ada. Dan kalau gue sih mikir rata-rata orang yang nggak percaya juga bangke kan. Maksud gue itu tadi menghasut kan, udah santai aja sih, COVID mah emang lewat sini COVID apa-apa bahasanya segala macam. Tapi dia nggak sadar karena dia nggak belum ngerasain. Iya. Tapi kalau dia ngerasain, ya hancur lebur juga gitu hidupnya. Nah maksud gua itu yang tadi gua petik sih, ya lu saling hargain gitu. Ketika lu nggak percaya ini COVID ini ada, ya minimal ketika lu keluar itu protokol kesehatan, lu pakai masker, lu cuci tangan segala macem. Terus lu jangan ngasut gitu orang lain slow segala macem. Itu sih yang terjadi menurut gua. Jadi mau lu bicaranya bagaimanapun, ya COVID ini kayak harus kita lawan gitu. Karena faktanya emang bukan menghantam cuman tubuh ya, tapi psikologis si penderita ya. Psikologis dan yang paling parah ekonomi bro. Iya. Lu mau lu sehat sekuat apapun, ketika lu ekonomi lu lemah ya hancur. Ya itu kan kita udah bahas kan. Mau kaya mau miskin mau lu sehat, ya COVID ini ganggu semua ekonomi lu, langkah lu semua. Oke, rokok anak SMA. Oke. Sponsor. Bro, Nyumal. Nggak dibayar gue. banyak bikin baik, bro. Oh iya, bebas ya. Bebas. Kalau kata Baim, bebas gue. Ya. Itu sih bro kalau bicara COVID menggila emang sih. Tadi aja gue lagi masker ya banyak orang lewat nggak pakai masker gitu ya kan. Gue sih, gue ngobrol juga kan, emang bosen juga kan. Tapi ya balik keadaannya begini gitu. Fakta di lapangannya ya kayak gini. Jadi ya harus lawan sih. Cuman kalau ini lu sampai 2022 ya hambrok lah. Jadi awal-awalnya dari temen itu yang kena itu dengar-dengar karena dari luar kota ya? Iya, kemungkinan. Dari luar kota ngebawa, terus di dalam keluarganya udah kena semua gitu. Karena kan ya nggak ke detect. Kalau lu punya penyakit bisul kan kan detect tuh. Iya. Malu lah banyak. Hah? Iya, detect tuh nonjol-nonjol tuh. Ya. Tapi pas dari luar kota itu nggak ada gejala, batuk-batuk, demam nggak ada. Ya, Sekarang susahnya itu bro. Itu OTG itu. Sehat tapi sebenarnya virus. dan temuan-temuan yang baru itu kemarin kalau nggak salah ngancurin indera. Iya. Oh penciuman ya? Iya, indera Rasa ya. rasa, ciuman. Itu yang paling gampang katanya. Ngedeteknya paling gampang itu sih. Itu juga baru kemarin baru keluar. Luar biasa.
Kalau mau kita lawan, kalau ada musuhnya depan kita enak, ya kan? Diludahin dia diem. Kalau enggak balas lawan. Tergantung mop-mopan kan? Coba lu udahin. Orang kabur lu. Iya kan? Iya. Orang batu kayak orang kabur. Ya. Iya. Jadi kalau berantem bisa juga bro ya. Bisa. Udahin aja ya kan. Enggak, kalau gue sih gini bro, apa? Enggak ini juga. Sekarang kita kalau bicara seperti itu ya enggak nemu juga. Karena kan kita juga ya nggak ngerti gitu. Kita bukan ahli virus. Cuman kalau gue sih belajar dia itu ya karena gue dulu farmasi gitu kan ya. Kalau lu virus memang vaksin kan. Kalau kita bakteri baru antibiotik. Nah, kalau ini kan permasalahannya sebenarnya virus kayaknya sama kayak flu modelnya gitu loh. Cuman karena antibodi kita nggak tahu, jadi dia nggak bisa kita lawan. Kan itu doang kan permasalahannya. Sampai kita nyiptain antibodi gitu kan. Yang biasanya antibodi itu lewat vaksin tadi gitu kan. Nah makanya akhirnya ya gue pikir ya mencegahnya ya itu memang 3M itu kan, disiplin hidup sehat. Ya balik lagi sih sebenarnya kalau bicara disiplin hidup sehat kan kita bukan bicara virus doang kan, bakteri segala macam ya. Intinya kayaknya memang ini teguran dari si hebat. Iya. Ya kan, Jelas itu. jadi kita mau lagu apapun ya ini kan bahasanya gitu kan, mau lu kaya mau apa segala macam, ketika memang hidup lu nggak sehat ya lu nggak bisa ngelawan itu. Kalau kita bicara mother of nature ya kita nggak bisa ngelawan alam gitu kan bro. Misalnya lu naik gunung, lu mau alatnya lengkap, mau body lu keren segala macem, ketika lu badai ya lu nggak bisa ngelawan itu. Ujung-ujungnya apa, nungging. Iya. Dan gue juga ngerasain sih setelah ngejalanin hidup sehat ini, kan biasanya gue kan tiap bulan pilek ya. Gue enggak sekarang. Karena gue cuci tangan, Alhamdulillah. Iya. pakai masker. Oh jalanin tuh ya. Iya, jadi pilek pun gue enggak. Jadi gue juga, wah ternyata ada manfaatnya nih. Iya. Karena sebelum ada COVID ini gue kadang tiap bulan pilek pasti. Nah, lu harus bersyukur juga tuh berarti bro. Nah, iya. Entahlah bersyukurnya. Lu gimana lu harus Kalau bersyukur gede, ya. lu nyari pohon gede bro. Nah, Kejelas media datang ke inilah. Gunung Agung. Toko buku. Buku tebel-tebel dimakan. Jangan pinter-pinter banget, nanti lu dihilangin loh. Pacaran itu serem loh. Iya, jangan begitu. Ya, Jadi kalau menurut gua kalau mati itu gimana bro? gelap aja udah. Gelap bro, nggak kemana-mana. Ini sih tadi lu bilang itu Wong apa namanya? Apa tuh? Naik gunung ya. Terkadang juga gue agak sedikit benci juga sama Gunung. pendaki-pendakinya yang asal-asalan. Iya. Ente bilangnya pencinta, Iya. pencinta alam, ya kan? Tahu-tahu ya kan? Di lingkungan ente aja ada kegiatan kampanye, tahu-tahu main paku aja itu pohon. Iya. Itu kan pohon hidup. Iya lah. Ya. Kalau dia bisa ngomong mah dia teriak. Yang gue dapet sih dari cendekiawan juga sih, ya kan. Kita itu terakhir Apa ya bro? diciptakan. Pertama kan alam. Pohon. Pertama, pohon apa dulu nih? Apa aja? Oh, apa aja? Nggak tahu juga mau apa ya. Bingung juga. Kurma nggak mungkin. Nggak tahu juga. Jadi Ya. kalau pohon korma sama pohon sama rumput dua mana? Nggak tahu. Ya kan alam yang jelas. Kalau bicara alam kan semuanya berarti udah utuh tuh. Ya kan? Itu abang kita. Binatang. Itu abang kita. Baru kita yang terakhir. Itu teori. Yo. Teori apa Ini. fakta? Kalau gue ini sih Lebih ke teori. fakta mungkin. Fakta ya. Iya. Sekarang nih. Lahir. Nikah dulu dong sama Bro. Jangan dong.
Allah. Bronto. Bukan dulu. Nabi Adam ya. Itu dia lahir. Iya. Dia itu sudah ada. Ya dulu Nabi Adam lahir. Iya. Ya dulu dong. Enggak ya. Ayo. Enggak boleh itu loh, enggak boleh. Gua bro ya tadi yang gue bilang lagi nih ya, itu sesama teman, sesama sahabat, saudara ya kan, saling mengingatkan ya kan, sedikit melenceng ingatkan, lurus-lurusin dikit. Kalau emang masih melenceng lagi, kita lurusin lagi. Kalau emang nggak bisa melenceng lagi ya monggo, itu kan pilihan hidup. Iya. Jadi Nabi Adam itu kan diciptakan gitu. Allah Subhanahu wa taala ada. Ya, diciptakan kan nggak mungkin dia gujul-gujul. Dia kemana coba? Nah, Kalau nggak alam semesta dulu, oke. ya kan? Bumi lah ya, Iyo. bukan luar angkasa kan. Ya pasti semuanya kalau bicara alam semesta tuh. Oke, turun ke bumi, berikut sama yang lain. Oh, yang terakhir. Kita Jadi Manusia itu, yang terakhir. faktanya itu. Jadi yang lainnya kita bontot gitu. sekarang begini, kalau bicara binatang, dinosaurus dulu berarti apa gimana? no, Oke. ya kan, Nabi Adam mau makan daging nih, Iya, ya kan? Kalau nggak ada binatang duluan, bagaimana? vegetarian dong dia. Loh, iya jelas. Salah. Ini nggak ada saus. Ya. Enak. Kecap juga nggak ada lagi duluan. Mayonesnya nggak ada. Iya nggak? Ya udah. Berarti sebenarnya vegetarian dulu kita. Orang jelas-jelas binatang dulu sayang. Oh, alam dulu, binatang. Ada. Baru kita yang terakhir, manusia. ya kan? Ketika Manusia. dia mau makan daging, ada binatang. Hmm. Semua nggak ada binatang. kita nggak makan daging. Daging pisang. Nggak bakal ngerasain sekarang kita juga kan. Daging, Ikan rasanya seperti apa? daging haram. Iya ya. Karena kan Nabi nggak ngajar. Hmm. Berarti semua makhluk hidup ada tugasnya masing-masing lah ya. Iya. Ini berdirawat tuh sama pendahulu-pendahulu kita alam ini. Gue Ya mau kan? nanya tugasnya nyamuk apa yo? Oh, Tugasnya nyamuk. ngerecokin. Iya dong. Emang dicipta. Kan udah ada faktanya masing-masing ya kan. Kayak makhluk astral lah contohnya. Waduh. Dia diciptakan, Bro, nyamuk dulu kelarin nih. coba aja ya enggak, maksudnya Langsung pasti ke pasti ke situ, makhluk astral ya kan, roh halus ya kan, atau setan lah dan sebagainya, itu kan diciptakan mereka memang dulu musik tuh, Iya. manusia iya Menguji iman. Mereka. iya Bangsat banget. Gak pendidikan banget jawabannya ngerecoh. Kalau bicara dengan rakyat, ya bahasa rakyat Oh iya. ya kan, Kita rakyat, Bro. iya dong, kan gue rakyat. Oh iya. Rakyat juga. Rakyat. Nyamuk ngerecoh. Kok bisa itu nyamuk recokin gitu? Ya iya bro. Sekarang fungsinya dia apa? Nah, Nggak ada kasih. fungsinya. Apa gue ini gajah Ayo. lo? Orang gue nanya kan, menurut lo apa bro Iya. fungsi nyamuk? Jadi kalau gue punya teori dulu, Kopi nggak ada kopi. nanti sponsor. Krunya lagi sibuk bro. Kru Kan- lagi sibuk. Terjadi pecahan bintang nih, boom, ya Ah. kan? Nah, udah berikutlah sama larva-larva kecil dah tuh. Makhluk-makhluk yang cikal bakal jadi makhluk hidup sebuah planet. Langsung flashback aja langsung forward ke si nyamuk nih ya. Kenapa dia harus nyedotin darah manusia? Karena selain buat kebutuhan dia supaya hidup, ternyata perutnya itu nampung gen-gen manusia yang di perutnya itu. Dan inspirasi gue dari Jurassic Park ya, film itu kan. Pas si nyamuk nempel di pohon, dia kan kena getah pohon tuh, kebalur ya kan, nah, jadi batu. Nah jadi kesimpan tuh si nyamuk ini dalam batu ini dengan gen-gen darah manusia yang diisap sama dia, manusia atau binatang lah ya. Nah ternyata gen dalam perut nyamuk ini bisa dimodifikasi bro, diambil gennya untuk diciptain sebagai makhluk lagi dengan rekayasa genetika itu, dengan
penggabungan gen-gen yang lain lah. Kalau suatu saat bumi ini pecah, bus. Nah, yang di perut nyamuk itu bro bakalan nyebar lagi, membentuk planet baru. Di dalam perut itu membentuk planet baru. Iya. Dan karena yang terlihat dalam perut nyamuk itu, bahasanya gue lupa apa, itu ternyata bisa hidup gitu loh, gen-gen kita itu dalam perut nyamuk itu, atau binatang lah apa yang dihidup sama dia gitu. Dan itulah cikal bakal kehidupan nanti. Yakin lu? Lu yakin? Bukan cuma nyamuk ya, nih semut, dia ngumpulin kuku-kuku, rambut-rambut, perhatiin aja deh. Pokoknya setiap serangga itu ada ininya, dia tugasnya masing-masing. Kayak kumbang yang ngumpulin tai apa tuh, kebo ya, digelinding-gelindingin sama dia, karena itu mengandung gen-gen juga. Intisari kehidupan itu di situ, kotoran-kotoran itu. Oh iya, kalau itu mah iya. Iya. Kalau bicara ada yang makan kotoran, iya benar ya. Tapi kalau kita tunggu dulu dah bro, kayaknya lu dengan kenapa profesor yang di WHO itu nggak manggil lu ya kan, langsung aja, Ringo, sini kamu, tolong bantu saya ini, ya kan, spesies yang COVID Iya. ini bagaimana ini nyelesainnya ini. Dan si lalat itu sebenarnya berfungsi juga. Dia mengurai makhluk hidup yang udah mati supaya jadi tulang benulang kan. Ya. Terus dia juga bisa mendeteksi kimia. Coba kalau ada ayam dikasih formalin pengawet, dia nggak ngerubungin ayam itu kan? Jadi ada tugas, bro. Kalau kita ngelihat misalnya, oh kalau zaman gua kecil nih, bangun masih pada ngelintas nih sore-sore. Yuk, Sekarang udah nggak ada kan? nggak ada. Itu. Kalau kita nggak bisa ngelihat tanda-tanda itu, ya udah. Kita selesai juga bersama mereka. Ada tanda-tandanya. Ada ujur emang dunia ini. Kenapa bangun nggak ngelintas aja bro? Karena tempat-tempat dia udah pada dibangun jadi apartemen, dibangun jadi tempat rekreasi, pulau-pulau wisata, kayak gitu-gitu bro. Dulu waktu gua kecil itu bangun selalu lewat. Bolak-balik sore. Dulu masih ada kebo kan di sini, masih ada sawah. Karena mereka udah nggak ada tempat tinggal, ya habis, punah. Jadi udah nggak seimbang. Si tanah tadinya ada pori-pori, si bumi mau napas kagak bisa, udah ada beton semua, udah diaspal semua. Kayaknya nanti mungkin kalau perkiraan gua, manusia terakhir tuh mungkin yang bisa ini di Irian bro. Di mana? Irian. Kenapa ya? Si banyak tanah. Iya. Pasir beneran? Makanya itu kalau Freeport nyampe habis, waduh, udah deh, selesai juga udah. Kita nggak ada sisa bro. Ngeri ya? Kalau Jakarta ditinggalin kita makan beton bro, bukannya makan beras. Makanya nonton dari teras teh. Hah? Yuk, monggo. Ini kita bisa sehari loh, ya kan? Kelamaan juga. Ngomongin Ngapain? kopi jadi nyamuk, bikin planet. Lah gue biar nyamuk teh. Iya, gitu mah karena kotor ngaco. Ya salamku. Jadi nanti gue punya jasa besar, karena gue nyiptain planet. Iya, ya kan? Iya bro. Ini nggak bisa pungkiri itu teh. Kalau brek nanti akhirnya entah berapa jam kemudian, entah ya kan, atau besok atau lusa atau tahunan begini, brek apa yang bakal lagi bumi ini hancur. Iya, kalau misalnya Gelap. kalau di Scientology mereka memang disarankan bikin bunker. Kan buminya pecah. Bunkernya dari baja, mungkin tahan kali ya, apa dari besi-besi. Bos, si hebat lu, gila kali lu ya. Ini Scientology teh. Oh iya, monggo. Yang bikin bunker di bawah tanah. Ada di YouTube, Sampai silakan makan. dilihat aja berapa orang-orang selebritis yang udah punya bunker. Dan itu bunkernya udah di stok
Ada yang pindah lagi ke planet deh. Planet mana ya? Iya, siapa tahu mereka bisa melayang-melayang di atas, ada alien yang ngejemput, ya kan? Joel lah kelamaan dulu nyusahin gua lu. Ceter. Lu ngelawan gua Lo ya kan. Orang gua disuruh diperintah buat nyomot lu pada, lu bandel banget lu. Gak ada lah bro yang bisa, ya monggo-monggo aja kalau mau memperlambat mungkin ya. Gimana gini loh, gue juga tadinya gue pengen nyelidikin itu si Gunung Padang. Apa emang sebenarnya Gunung Padang itu dibangun buat sesuatu atau memang dulu udah ada terjadi bencana? Gue nggak tahu. Kan kayak Gunung Padang itu kayak piramid. Jadi gue nggak tahu kita ke peradaban keberapa nih sampai kita bisa bertahan sampai sekarang. Apa pas zaman dinosaurus kita ngumpet di bawah tanah atau di goa-goa? Ya bener kata lo, kita emang diciptain terakhir. Sampai kita bertahan sampai sekarang tuh kita hebat. Seleksi alam lagi nih. Kalau orang yang bisa bertahan dari COVID yang sekarang, yaitu untuk manusia masa depan nanti. Karena paru-paru kita udah beradaptasi dengan virus. Justru mungkin yang bikin lemah kita itu ya kalau kita mungkin kan badan kita harus ngetes dulu dong. Ngetes kalau vaksin itu kan emang virus yang distabilin gitu kan. Kalau kita badan kita udah sering nih kena virus, itu kebentuk. Jadi abis COVID nanti ada virus lagi. Yuk masuk yuk monggo. Kayaknya sih itu nongkrong di Wisma Atlet ya. Sering masuk virus ini. Kayaknya seperti itu. Luar biasa kan? Udah ya, capek ya. Capek ya? Iya udah. Pokoknya kita bikin konten sampai capek. Ya, kita bisa sampai ngomongin bentuk planet loh. Sampai apa anjir. Oke bro, jadi kesimpulannya harus ada manfaat tetap. Konten kita harus ada manfaatnya ya. Pasti. Kan? Jadi ya sekali lagi kita ingatkan, COVID itu ada di luar dari segala macam persepsi atau konspirasi atau segala macam. Jadi ya lo harus ikutin protokol kesehatan dong. 3M tadi kan, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci baju. Iya kan? Cuci kaki. Enggak, kalau itu semua udah pada tahu lah, ya kan. Tinggal disiplinnya aja yang kadang kita masih lemah ya kan, masih bandel. Terus kalau lo yang nggak percaya, ya monggo, tapi jangan lo tularin lah. Maksudnya dalam artian lo keluar semau-maunya aja ya kan, nggak pakai ini. Terus yang paling parah sih lo ngasut, ya kan. Apalagi dengan media sosial sekarang, lo gila lo bangke lo asli lo. Pusing ya kan baca medsos kan. Nah maksud gua itu juga harus pertimbangin lah ketika lo ngetik sesuatu, lo pikirin efeknya karena itu dibaca banyak orang kan. Dan kalau gue sih itu bro. Iya. Lo silakan. Mungkin ya untuk sekarang ini karena kita lagi banyak virus berterbangan, yang punya bulu hidung ya biarin aja. Maksudnya emang fungsi bulu hidung itu untuk menyaring itu gitu loh. Jangan cabut-cabutin. Kalau cewek kan di waxing, cabut ya kan. Ya bulu hidung itu sebenarnya bermanfaat loh. Kalau perlu tambahin aja bulu hidung. Iya. Itu fungsi itu sebenarnya bulu hidung. Perhatiin aja sekarang ini orang-orang bulu hidungnya makin panjang karena banyak virus. Itu. Dan mungkin ubanan juga ada bulu hidung ubanan. Karena nggak dipotong-potong. Iya. Itulah pokoknya ya biarkanlah rambut-rambut di badan kalian tumbuh. Kalau rontok ya biarin aja gitu aja, nggak usah kayak saya rontok pakai topi aja udah selesai. Iya kan, tipu-tipu ya. Tipu-tipu. Nah, yang penting asik ya, keren ya. Stay safe guys. Jadi ya gitulah protokol kesehatan. Lu kan biasanya bangke kalau ngomong. Apa ya? Kasar maksudnya. Enggak bro, nggak bakalan kasar, ngeri juga, hati juga, tapi dipotong-potong ya. Protokol kesehatan monggo jalanin tetap,
Yang jelas mulai dari hal kecil lah. Gue mengaca diri bukan buat kawan-kawan semua yang lagi nonton, untuk diri gue juga. Yuk, gimana sih caranya bersihin tempat sendiri? Badan sendirilah pertama. Badan sendiri, lingkungan sendiri, dan akhirnya alam kita tetap terjaga. COVID itu hilang begitu aja. Amin ya Allah. Monggo. Asik ya? Udah. Oke guys. Thank you Dek udah mampir di channel Yuk. kita. Ini channel kita pencerahan ya kan. Jadi kita tetap coba diskusi COVID lagi ya, mudah-mudahan ini pandemi ini cepat berlalu dan tetap hidup guys. Ya. Thank you ya. See you in the next video. Peace. Bye.